Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Ennis. Ia bekerja menjadi kupu-kupu malam demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan juga demi pengobatan ibundanya yang diagnosis terkena penyakit ginjal. Hingga pada suatu malam, Ennis berjumpa dengan pria kaya yang bernama Elliot. Sesudah berkenalan singkat dan sepakat dengan harga jasanya, mereka pun meluncur ke apartemen Elliot untuk mengulek-ngulek bersama. Sesudah selesai, mereka pun berbincang-bincang sejenak dan di sana Elliot berkata jujur jika awalnya ia tak mau jajan pada malam itu. Namun ketika melihat kecantikan dari Ennis, ia mulai tertarik dan tak menyangka jika gadis secantik Ennis buka lapak pinggir jalan dengan harga yang cukup murah. Too special to be a streetwalker. You're a rare breed, Eunice. Dikarenakan tak memiliki mobile banking, Ennis pun langsung pulang kampung di keesokan harinya untuk memberikan uang berobat ibundanya dan juga uang kuliah untuk adiknya yang bernama Dario. Love you, Teng. Tak berselang lama, teman kecil sekaligus tetangga dari Ennis yang bernama Grace pun datang mengunjunginya. Di sana, ia ingin meminjam uang untuk membayar ke sebuah agensi agar dipermudah keberangkatannya menjadi TKW di California. Baka naman pwedeng humiram ng 2.5. Oh, eto, 2.5. Sana Baru saja hendak beristirahat, Ennis mendapat telepon dari kekasihnya yang bernama Roy dan mengatakan jika ia telah diterima bekerja paruh waktu di sebuah agensi tempat penyaluran tenaga kerja di mana Grace melamar menjadi seorang TKW. Sehingga Roy pun berpesan kepada Ennis agar tak usah lagi mengirimkannya uang kuliah maupun uang keperluan hidupnya. Itu dikarenakan Roy tak ingin lagi membebani Ennis terlalu lama. Namun Ennis berkata jika ia tak merasa terbebani dan justru ia merasa sangat senang membantu kekasihnya itu agar lekas lulus kuliah sekaligus mendapatkan pekerjaan impiannya. Ennis juga mengatakan akan mengunjungi Roy Sabtu depan dan memberikan hadiah pengulekan atas keberhasilannya mendapatkan pekerjaan itu. Sige, mahal. Hintayin kita. Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat Elliot yang sedang telepon-teleponan bersama temannya yang bernama Nilo. Nilo ini bekerja sebagai intel di kepolisian Filipina dan Elliot sendiri merupakan agen CIA yang ditugaskan Amerika untuk mencari info kelompok teroris yang dikabarkan bersembunyi di Filipina. Pada kesempatan itu, Elliot meminta Nilo untuk mencari info data diri mengenai kehidupan dari Ennis. Itu dikarenakan Elliot kini telah jatuh cinta kepadanya dan ingin serius menikahi si Ennis. Singkat cerita, bertemulah Roy dan Ennis untuk cangkul-mencangkul. Sesudah selesai, mereka pun mengobrol satu sama lainnya. Dan di sana Ennis curhat kepada Roy jika ia merasa ada yang mengikutinya secara diam-diam. Roy lalu menenangkan Ennis dan mengatakan jika ia akan menjaga kekasihnya itu dan tak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Sepulang dari menemui Roy, Ennis kemudian bertemu kembali dengan Elliot dan langsung mengajaknya ke apartemen. Di sana Elliot tanpa berbasa-basi lantas menyatakan perasaannya kepada Ennis dan mengajaknya untuk menikah. Mendengar hal itu, Ennis lalu menolaknya secara halus. Itu dikarenakan ia merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan bukanlah wanita baik-baik. Namun Elliot yang sudah terlanjur sayang kepada Ennis tak peduli dengan masa lalunya. Dan bahkan Elliot di sana berjanji akan memberikan kehidupan yang layak untuk Ennis dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Ennis pun lalu memberitahu kabar baik itu kepada ibundanya, di mana Elliot juga berjanji akan membiayai operasi ginjal untuk ibundanya tersebut. Sehingga di keesokan harinya, Elliot menyuruh sopirnya menjemput dan mengantar calon mertuanya itu untuk bertemu dokter spesialis ginjal kenalannya untuk diperiksa. Sepulang dari pemeriksaan itu, di sana Elliot mengatakan jika ia besok akan pergi ke luar negeri selama beberapa bulan mendatang untuk sebuah pekerjaan. Namun sebelum berangkat, Elliot berjanji akan mentransfer sejumlah uang untuk keperluan hidup Ennis dan juga pengobatan ibundanya. Transfer some money to your bank account tomorrow. Thank you, sweetheart.
Setelah Elliot berangkat ke luar negeri dan selama proses pengobatan ibundanya, Ennis pun lantas mengajak adik dan ibunya untuk tinggal sementara di apartemennya si Elliot. Namun, di saat ibunya telah mendapatkan pendonor ginjal, namun Elliot tak kunjung mengirimkan uang sehingga operasi tersebut pun batal dilakukan. Deposit ng 500,000. Nasaan na ba yung boyfriend mong kano? Ennis pun berusaha menghubungi Elliot namun tak kunjung ada kabar darinya. Dan ponsel Elliot sudah lama tak aktif belakangan ini. Lalu pada esok harinya, Ennis akhirnya mengetahui siapa orang yang sering mengikutinya. Ia pun lalu berkenalan dengan Nilo. Dan di sana Nilo mengatakan jika ia telah memata-matai Ennis selama 3 bulan belakangan ini karena diperintah oleh Elliot. Ennis lantas bertanya keberadaan Elliot kepada Nilo. Namun Nilo berkata jika info terakhir yang ia peroleh jika Elliot berada di kota Baghdad dan sudah itu mereka pun kehilangan kabar darinya. Maka dari itu, karena Elliot tak ada kabar dan tak pernah mengirimkannya uang, lantas Ennis pun meminta agar Nilo tak mengikutinya lagi karena ia akan kembali bekerja di dunia malam untuk memenuhi biaya operasi ibundanya dan kebutuhan hidup keluarganya. Di satu sisi, Roy yang telah tahu Ennis bermain serong dengan kliennya, kemudian meminta menyudahi hubungan di antara mereka. Tentunya hal itu makin menambah keterpurukan dari kehidupannya si Ennis. Please, Roy. Lalu di saat Ennis bekerja, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Habibi dan mengaku sebagai pangeran tampan dari Persia. Di sana Habibi sangat senang dengan jasa yang diberikan oleh Ennis, sehingga Habibi berjanji akan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh Ennis dan keluarganya. Singkat cerita, kehidupan Ennis dan keluarganya pun berangsur-angsur membaik, hingga pada suatu hari Grace mengunjungi Ennis di apartemennya. Dan di saat mereka sedang makan-makan bersama, tiba-tiba saja Grace mual-mual dan muntah di wastafel. Di sana Grace beralasan jika itu dikarenakan perutnya kaget akibat pertama kali ia memakan spaghetti. Beberapa bulan pun telah berlalu. Ennis yang rindu dengan Roy lantas mengunjunginya ke kosannya. Namun di sana ibu kos mengatakan jika Roy sudah lama ia usir akibat ketahuan menghamili teman wanitanya yang bernama Grace. Ibu kos pun memberitahu jika mereka sekarang tinggal bersama di desa nelayan. Dan di saat itu juga, Ennis langsung berangkat ke sana untuk melabrak Roy dan juga Grace temannya tersebut. Pareho kayo, walang hiya! Sesudah puas mencurahkan emosinya, Ennis pun langsung pulang ke kampung halamannya. Namun setiba di sana, ia mendapati ibundanya telah tiada. Di saat sedang berduka, ia ditelepon oleh Habibi untuk diajak cangkul mencangkul. Namun hal itu batal dilakukan oleh Habibi dikarenakan mengetahui di saat itu Ennis dalam kondisi berkabung. I'm so sorry for your loss. Beberapa bulan setelah ibundanya dimakamkan, Elliot tiba-tiba menghubungi Ennis dari desa nelayan yang dimana desa itu baru saja terkena ledakan bom yang diduga dilakukan oleh teroris dan Roy serta Grace turut menjadi korban dari musibah tersebut. I'm sorry, sweetheart. Singkat cerita, Elliot dan Ennis pun akhirnya bertemu. Di sana Elliot meminta maaf atas lamanya ia tak berkabar dan berbelasungkawa atas kepergian ibunda dari si Ennis. Lalu di saat Ennis mengemas-ngemas koper yang dibawa oleh Elliot, ia pun tak sengaja membaca daftar buronan milik kekasihnya itu, yang ternyata Habibi ialah pimpinan dari sekelompok teroris. Mereka pun sempat bertengkar akibat Elliot mengetahui Ennis pernah cangkul-mencangkul dengan Habibi. Ennis pun membela diri jika itu terpaksa ia lakukan demi menyambung hidupnya beserta keluarganya. Untuk membuktikan rasa ketulusan cintanya kepada Elliot, Ennis pun mau bekerja sama untuk menangkap si Habibi dan kelompoknya. Elliot dan Nilo pun lantas mengajarkan Ennis secara singkat beberapa keterampilan dasar mengenai bahan peledak dan bagaimana cara merakitnya. Habibi yang mengetahui Ennis bekerja sama dengan kepolisian lantas mengancamnya jika Ennis tak datang menjumpainya selama 1 jam, maka ia akan meninggoikan adiknya. Secepat kilat malam itu pun Ennis menemui Habibi. Di sana Ennis disemes Habibi karena merasa dikhianati. Padahal Habibi sengaja meledakkan desa nelayan untuk membalaskan dendam Ennis kepada Roy dan juga Grace.
Sempat melakukan perlawanan dan membebaskan adiknya, Enis kembali tertangkap oleh kawanan Habibie ketika menuju ke arah lift. Ia pun lantas dikurung di salah satu kamar yang ada di apartemen tersebut. Di satu sisi, Elliot yang membaca pesan dari Enis lantas menyusulnya bersama dengan Nilo. Berbekal sinyal ponsel dari Enis, Nilo pun mencari alamat tempat persembunyian dari Habibie dan juga kawan-kawannya. Enis yang berusaha untuk kabur, ia pun tak sengaja mendengar percakapan dari Habibie dan kawan-kawannya yang akan meledakkan bandara beserta tempat-tempat yang lainnya. Enis yang tak ingin ada korban berjatuhan lagi, ia pun berencana mengorbankan dirinya di saat melihat bahan peledak di lemarinya Habibie. Enis lalu keluar kamar dan mendekati Habibie serta yang lainnya untuk meninggoy bersama-sama. Elliot yang datang terlambat pun hanya bisa bersedih ketika melihat sang pujaan hati telah pergi untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai.